Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Novianti Dianastari. Ibu adalah salah satu pengajar di SMP Unisukun Banjaran. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat datang kepada adik-adik semua di SMP Unisukun Banjaran. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai tata krama terhadap warga sekolah. Harapannya, mudah-mudahan adik-adik nantinya bisa memiliki tata krama yang baik ketika belajar di SMP Unisukun. Pertanyaan pertama, apa itu tata krama? Ada yang tahu? Kita lihat ya. Tata krama itu disebut juga dengan adat atau sopan santun atau etika. Ketika kita berbicara tentang tata krama, maka kita akan cenderung mengingat sesuatu yang baik-baik. Contohnya bagaimana sih tata krama itu? Adik-adik bisa lihat di sini ada gambar, ada dua orang anak sedang cium tangan orang tuanya. Ini adalah salah satu contoh tata krama. Kebiasaan yang diajarkan oleh orang tua kita sejak kita masih kecil, cium tangan orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Kemudian apalagi contohnya? Ketika bertemu dengan teman, kita mengucapkan salam. Ada lagi contoh lain tata krama, yaitu ketika kita makan, kita diajarkan makan dengan menggunakan tangan kanan. Itu semua adalah contoh tata krama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman di SMP ini nanti akan bertemu dengan banyak orang baru, dengan banyak teman yang baru. Lalu pertanyaannya, bagaimana ya nantinya kita ketika bergaul dengan teman-teman yang baru? Harus apa yang kita lakukan? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ketika kita akan bergaul dengan teman yang baru, maka kita harus bisa memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Contohnya, ketika kita pengen teman baik ke kita, maka kita juga harus bisa bersikap baik kepada orang lain. Ketika kita ingin orang lain ramah dan tersenyum ke kita, maka kita pun harus ramah dan tersenyum kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai perbedaan. Tidak semua orang itu sama. Contohnya, misalnya, si A, dia senang bercanda, tapi si B orangnya serius. Maka, agar bisa berteman dengan baik, kita harus bisa saling memahami, oh si B ini orangnya serius, berarti kita tidak boleh terlalu banyak bercanda dengan si B. Begitu juga si B dengan si A. Ketika si A ini orangnya senang bercanda, maka si B juga harus bisa memahami, oh si A ini sedang bercanda, maka kita harus memaklumi. Ya. Kemudian yang ketiga tipsnya yaitu tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak kenal dengan teman sekelas kita, bagaimana kita mau bisa sayang? Bagaimana kita mau bisa akrab dengan teman-teman kita? Maka hal yang paling penting ketika bertemu dengan teman yang baru adalah jangan lupa berkenalan. Berikutnya, Ibu ingin membahas mengenai tata krama kita kepada orang tua. Bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang tua kita, kepada ayah, kepada ibu. Bagaimana ya kira-kira? Adik-adik bisa lihat di sini ada gambar orang tua sedang mengasuh adik, kemudian ada kakaknya sedang cium tangan ibu, ada yang sedang beres-beres rumah, ada yang sedang berdoa. Kira-kira apa saja ya tata krama terhadap orang tua? Kita lihat yang pertama adalah menghormati dan menghargai kedua orang tua. Jadi jangan kita bertindak tidak sopan sama orang tua. Misalnya, kita pengen makan terus kita teriak, mama, ambilin makan. Padahal kita juga bisa mengambil makan sendiri. Kemudian yang kedua adalah bertutur kata dengan sopan dan baik. Jadi jangan berkata kasar sama orang tua, apalagi membentak orang tua. Kemudian yang ketiga, mentaati dalam hal kebaikan. Umpamanya sama mama, sama bapak disuruh sholat, maka harus nurut, harus sholat. Karena itu dalam kebaikan. Yang keempat, kita juga harus mau membantu pekerjaan orang tua. Ini lihat di gambarnya ada yang sedang bersih-bersih rumah barengan ya. Jangan sampai mama lagi sibuk masak, bapak lagi sibuk sapu, kitanya malah asik nonton TV, main HP. Nah, begitu ya, harus dibantu pekerjaan orang tuanya. Kemudian yang kelima, kita sebagai anak harus bisa mendoakan orang tua, memohonkan ampun orang tua. Semua udah tahu ya doanya untuk orang tua. Rabbi firli
Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan dilupakan nih kita berdoa untuk orang tua kita. Kemudian yang terakhir, dengan menjaga nama baik orang tua. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan kita menjadi anak yang baik. Karena kalau misalnya kita jadi anak yang nakal, anak yang bandel, anak yang suka bikin ribut di mana-mana, nanti orang-orang akan melihat, oh orang tua kita ternyata tidak bisa mendidik kita dengan baik. Akhirnya nama baik orang tua kita juga jadi jelek. Maka dari itu, mari kita sama-sama berusaha untuk bisa menjadi anak yang baik agar orang tua kita juga mendapatkan hasilnya. Tidak dikenal sebagai orang yang buruk, tapi kita jaga nama baiknya. Kemudian berikutnya, bagaimana ya tata krama kita pada guru? Karena tadi di sini kan mau sekolah nih, ketemu lagi dengan guru-guru yang baru. Bagaimana ya seharusnya kita bersikap pada guru? Kita lihat ya. Yang pertama adalah dengan memberi salam dan menyapa kepada guru dengan tersenyum mukanya ya, jangan sambil judes, jangan sambil jutek, apalagi sambil manyun. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mau mulai berbicara atau bertanya, kita harus minta izin dulu sama guru. Ini maksudnya ketika guru sedang menjelaskan ya. Jadi kalau di kelas, guru sedang menjelaskan materi, sedang menjelaskan pelajaran, jangan asik ngobrol sendiri. Jangan langsung main potong omongan guru, tapi angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu, Bu, saya mau bertanya. Bu, saya mau bicara. Pak, saya izin mau bicara. Ya, jangan langsung potong. Kemudian yang ketiga, kita juga harus berkata baik dan sopan terhadap guru. Yang keempat, mentaati guru selama dalam kebaikan. Misalnya, sama guru dikasih PR, suruh dikerjakan, maka harus kita kerjakan. Kenapa? Karena guru memberi PR juga dengan maksud yang baik, supaya kita bisa belajar di rumah, supaya kita bisa lebih mengerti dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kelima, yaitu mendoakan dan memohonkan ampun juga bagi guru. Kenapa? Karena guru juga orang tua kita semua. Kalau di rumah orang tua kita ada ibu dan bapak, kalau di sekolah orang tua kita ada ibu dan bapak guru. Bisa dipahami ya teman-teman, adik-adik semuanya? Oke, ibu lanjutkan. Yang berikutnya adalah tata krama kita di lingkungan sekolah. Ketika kita berada di sekolah, banyak orang di sekitar kita. Ada teman-teman yang baru, ada kakak kelas, atau nanti mungkin ada adik kelas, ada ibu dan bapak guru. Bagaimana seharusnya kita bersikap di sekolah? Oke, kita lihat yang pertama. Ini ada gambar AA dan Teteh yang cantik dan ganteng. Lihat, perhatikan caranya berpakaian. Ya, ketika kita ke sekolah, maka kita harus berpakaian seragam yang bersih, rapi, sopan, dan menutup aurat. Untuk yang perempuan berarti memakai kerudung. Untuk yang laki-laki ditutup auratnya pakai celana panjang ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana tata krama kita di sekolah? Ingat ya nih, sedang apa orang-orang? Sedang kerja bakti, bersih-bersih sekolah. Beginilah kita di sekolah. Harus mau menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini kita lihat ada piket ya, piket bareng-bareng, dibersihin kelasnya. Buang sampah jangan sembarangan, dibuang pada tempat sampah. Kemudian kita budayakan 5S di sekolah. Apa saja? Salam. Jadi sudah ya tata krama terhadap guru, salam. Kita mengucapkan salam kepada guru, kepada teman ketika kita bertemu, ucapkan salam. Kemudian sopan. Harus bersikap sopan. Contohnya bagaimana? Mengangkat tangan sebelum berbicara di dalam kelas, atau ketika mau lewat di depan orang, ucapkan permisi. Kemudian yang ketiga, santun. Yang ketiga adalah santun. Kita harus menjadi anak yang baik, yang ramah. Ramah itu senyum ya. Yang keempatnya senyum. Jadi ketika bertemu dengan orang baru senyum. Jangan judes, jangan jutek, supaya orang-orang juga jadi senang berteman dengan kita. Kemudian yang kelima adalah saling sapa. Ketika bertemu orang baru, sapa. Kalau belum kenal, ajak kenalan. Itu ya, budayakan 5S juga di sekolah. Kemudian yang terakhir, ketika kita di sekolah, lihat nih, ada orang sedang mengambil barang milik orang lain, ini ditilang. Artinya tidak boleh. Jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Misalnya di kelas, melihat ada
pulpen nih nganggur di meja, boleh diambil tidak? Jangan, itu mungkin punya teman kalian, punya teman kita yang sedang ditinggalkan jajan gitu ya. Jadi jangan langsung diambil, nanti temennya nyari-nyari kasihan. Gitu. Oke. Berikutnya, karena untuk sekarang kita belajarnya tidak di sekolah, tapi belajar secara online dari rumah, maka ditambahi juga di sini tata krama ketika kita akan menghubungi guru, baik melalui SMS ataupun melalui WA. Apa saja ya tata kramanya? Lihat, ini dia kata kelompok. Yang pertama, awalnya diawali dengan salam, ucapkan assalamualaikum. Yang kedua, ucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun. Yang ketiga, jangan lupa sebutkan namanya. Nama saya, misalnya nama saya Novianti, dari kelas mana? Karena bisa gurunya nggak tahu ya. Tapi kalau gurunya nggak tahu ini siapa, nanti nggak dibalas. Kemudian yang keempat, gunakan bahasa yang baku dan mudah dimengerti. Jangan terlalu banyak disingkat-singkat. Kadang-kadang kan kita kalau ngomong kamu, pakainya huruf U aja. Ya, kalau mau ngomong aku, pakainya huruf I aja. Ya, nanti ketika menghubungi guru melalui SMS atau WA, gunakan bahasa yang baku dan mudah dimengerti. Saya, Bu, maaf saya mengganggu, gitu ya, bahasanya jangan disingkat-singkat. Kemudian tulis pesan dengan singkat dan jelas, dengan kepanjangan, tapi juga harus jelas. Dan yang terakhir, akhiri juga dengan ucapan terima kasih dan tutup lagi dengan salam. Contohnya gimana ya kalau kita mau menghubungi guru nih? Beri contoh. Misalnya ibu mau menghubungi guru ibu. Ibu ucapkan salam dulu awalnya. Assalamualaikum, Ibu, maaf saya mengganggu waktunya. Saya Novianti dari kelas 7D. Saya mau bertanya tentang tugas matematika, Bu. Apakah harus disertai dengan alamat email atau tidak? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, contoh memberi pesan yang baik kepada ibu. Mudah-mudahan dengan materi yang Ibu sampaikan, teman-teman dan Ibu sendiri juga bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Mari kita sama-sama menjaga tata krama kita, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Ingat, ada kuncinya kalau kita mau menjadi orang yang baik. Apa kuncinya? Mulai dari diri sendiri, kemudian mulai dari hal yang terkecil, dan dimulai dari saat ini. Jangan dinanti-nanti. Oke. Demikian materi dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.